Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, dan selamat pagi Minggu. Pada pagi Minggu ini, waktu begitu cepat sekali sehingga kita kembali lagi dapat beribadah secara dalam talian. Jadi saya mengeluarkan jemaat Tuhan di mana saja Anda berada, di rumah, berkumpullah bersama dengan keluarga kita untuk sama-sama beribadah secara dalam talian pada pagi ini. Jadi mari saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, selamat beribadah. Shalom, kita bersyukur untuk pagi ini Tuhan masih memberi kita hidup. Walau apa keadaan sekalipun, kita percaya bahwa Tuhan membuka jalan untuk kita dapat beribadah bersama. Dan sebelum saya membawa kita semua masuk dalam puji-pujian dan penyembahan, kita mau berdoa dulu dan saya serahkan doa pembukaan kepada Pendeta James. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh ibadah kita pada pagi hari ini. Biar Tuhan menyertai kita semua. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami masih memiliki Allah seperti Engkau, yang mana kami terus mengistiarkan, kami terus memuji ya Tuhan nama-Mu. Dan kami tahu Tuhan, bila kami memuji Engkau Tuhan, Engkau dimuliakan dan Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu kepada umat-umat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, apapun situasi ya Tuhan kami saat ini, kami tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada memuji Engkau Tuhan. Dan Tuhan, Engkau telah menyertai seluruh ibadah kami pada pagi ini Tuhan, begitu yang sedang jemaat Tuhan. Dan untuk fokus kami Tuhan dengan kuasa-Mu dan berkati seluruh pendengaran kami pada sabda Tuhan dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Terima kasih, kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan, ajarku berdiri. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk
Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, mari saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita membawa diri kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi, Bapa, Engkau yang mengenal kami lebih dari apapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
Shalom, puji Tuhan saudara. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Baru sebentar tadi kita sudah sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara, saya percaya bahwa saat kita memuji Tuhan, kita berkumpul sama dengan keluarga, walaupun hanya di dalam talian, tetapi saat kita bersama-sama memuji Tuhan, Tuhan ditinggikan dan Dia mengalirkan berkat-berkat-Nya pada kita. Jadi saudara, sebelum kita memulakan renungan firman Tuhan pada pagi ini, mari saya pimpin kita dalam doa dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Setelah kami mengangkatkan pujian penyembahan kami, tibalah masa untuk kami mendengar sedikit daripada renungan firman Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu dan juga anak-anak-Mu yang mendengar, supaya Tuhan memimpin kami untuk mengerti daripada sabda Tuhan, daripada perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadi saudara, sekali lagi puji Tuhan. Shalom, ya, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah pada pagi ini. Terima kasih karena kita masih setia. Kita sentiasa merindukan perkembangan ibadah secara online, ya, walaupun kita tidak dapat beribadah di gereja, tetapi marilah setiap minggu kita masih dapat mendengar, memuji Tuhan bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Dan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, ya, khususnya apa yang kita lalui, saya percaya banyak perkara yang kita lalui. Dan namun semua itu saudara kita anggap sebagai cabaran-cabaran bagi kita, ya, dimana saat sekarang ini kita berada di masa-masa yang memerlukan kekuatan hati kita untuk menghadapi tekanan-tekanan, kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi, ya. Jadi saudara, apa ini saya berdoa supaya saudara semua di dalam berkat Tuhan. Sudah saya berdoa supaya bersama pada pagi ini, yaitu berkat Tuhan, kita tetap sehat dalam lindungan dan juga penyertaan Tuhan. Jadi sudah tetap sehat dalam lindungan dan juga berkat Tuhan kita sekeluarga. Saudara, sebab apa? Sebab sekarang ini kesehatan itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Apabila kita bangun pagi, dan kalau saya sendiri apabila saya bangun dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pada sepanjang hari, ya, saudara, saya bersyukur kalau Tuhan berikan kesehatan. Ya, sebab kenapa saudara? Karena apabila kita tidak sehat, apabila kita berasa batuk, selesma dan sebagainya, maka kita mulai bimbang, ya, demam, kita mulai bimbang, sebab pikiran kita sering dipengaruhi oleh apa yang berlaku pada sekarang ini. Nah, jadi saudara, maka itu pada pagi ini bersyukurlah kalau Tuhan memberi kita kesehatan, kalau Tuhan sudah menyembuhkan kita dari penyakit. Saudara, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, ya, sebagaimana Tuhan Yesus memberi pengajaran bahwa sebilangan orang-orang yang disembuhkan daripada penyakit kusta, tetapi hanya seorang yang datang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, pada pagi ini saudara, saya katakan bahwa saudara, memang kita akui
kesukaran kena disebabkan oleh COVID-19 seperti tiada penghujungannya. Saudara, maksud saya di sini bahwa saudara, bagi saya sendiri dan bagi kita semua dan bagi dunia ini, saudara, kita mengakui kesukaran kena disebabkan oleh COVID-19 ini. Nah, saudara, seperti apa? Seperti tiada penghujungannya. Ya. Saudara, saya merenungkan tentang perkara ini, ya. Dan apalagi kalau seseorang itu dinyatakan positif sebagai COVID-19, saudara, maka timbullah banyak kesukaran. Ya. Seperti apa, saudara? Seperti mana dia harus menguarantin diri dia, ya, dan juga dia juga tidak dapat bekerja sebab dia harus bercuti, ya. Dan bagaimanalah, saudara, kalaulah pekerjaannya itu adalah merupakan salah satu usaha dia untuk memperoleh keuangan bagi seisi keluarganya. Tentu, saudara, di sini sangat menyulitkan sekali, ya. Jadi, saudara, pada saya dan saya percaya semua orang juga merasa terkesan, ya. Dan kita mengakui kesukaran kena disebabkan oleh COVID-19 ini, dan sepertinya tiada penghujungannya, ya. Nah, jadi sudah pada pagi ini, apabila saya memikirkan tentang apa yang saya mau sampaikan kepada kita, yaitu karena kita berada di zaman-zaman yang penuh dengan kesukaran, ya. Kita bermula mengalami kesukaran demi kesukaran. Nah, jadi saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan saudara, biarpun berapa banyak kesukaran yang kita hadapi, hidup ini sudah perlu diteruskan, hidup ini perlu dijalani, ya. Nah, jadi saudara, selama kita bersama-sama dalam persekutuan dan juga mendengar firman Tuhan, sudah apa yang saya akan coba untuk memberi galakan kepada kita, yaitu bagaimana kita hidup pada masa ini, bagaimana kita dapat bertahan hidup pada masa ini, yaitu di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sebagaimana kita boleh bertahan, ya. Nah, jadi sudah tema ringkas yang saya sampaikan pada pagi ini, itu strategi bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Saudara, saya ambil contoh, ya. Sekarang musim hujan, ya, saudara, musim hujan. Nah, jadi saudara, bagaimana kita dapat menyesuaikan diri, ya, kalau hari-hari hujan, dan bagaimana mereka yang pergi pekerjaannya itu adalah hanya peneri getah, ya. Bayangkan setiap hari hujan, dan mereka pun pikir bagaimanalah dapat pergi menure kalau setiap hari hujan, kata mereka. Nah, jadi saudara, mereka harus menyusun strategi mereka bahwa ada masa-masa musim hujan itu, bagaimana mereka akan berhadapan dengan situasi pada musim hujan. Nah, jadi itu contoh, ya. Jadi bagaimana seorang itu dapat menyesuaikan diri dan dapat melakukan sesuatu pada musim hujan, khususnya para penuri-penuri getah ini. Nah, jadi saudara, tema ini bermaksud strategi bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Nah, saudara, kita menghadapi kesukaran, ya, di mana seperti awal tadi saya katakan, perkara-perkara ini ataupun pandemik ini benar-benar menyulitkan kita, ya. Ada yang harus kuarantin di rumah dan pekerjaan mereka terabaikan. Jadi bagaimanalah mereka akan meneruskan kehidupan sehari-hari mereka kalau hal ini berterusan, ya. Jadi saudara, beberapa hal yang saya mau bawa kepada kita melalui tema pada pagi ini, itu sudah yang pertama, yaitu apakah kita benar-benar murid Kristus yang sejati dan merasakan kuasa Allah di dalam diri kita dikala kita menghadapi kesulitan saat sekarang ini. Nah, saudara,
perkara pertama yang saya mau sampaikan kepada kita, ya, sementara kita mau memikirkan strategi bertahan, ya, bertahan hidup di tengah pandemik COVID-19. Nah, saudara, pendek kata di sini bahwa karena COVID-19 ini, maka banyak kesulitan yang kita hadapi. Nah, saudara, ini juga sebenarnya mengajar kita untuk bagaimana kita hidup, menyelesaikan diri di hidup yang ada kesulitan yang perlu kita hadapi, ya. Nah, saudara, saya pikir kalau orang-orang yang sudah biasa hidup senang, dan apabila ada masa kesukaran itu datang, maka mereka sangat tidak dapat menyelesaikan diri mereka. Tetapi bagi mereka yang sudah biasa hidup yang susah, ya, saya ingat dulu waktu kami budak-budak, kami pergi sekolah jalan kaki, ya, dan begitu juga dengan makanan-makanan yang kami makan setiap hari bukanlah makanan yang sedap-sedap, ya, asal kenyang, ya. Kalau dikatakan makan daging itu jarang-jarang, tapi apabila pada masa sekarang kesulitan sudah mulai datang, maka bagi saya sendiri bahwa satu ketika dulu pernah mengalami hidup yang susah, dan apabila tiba masa sekarang ini, maka saya harus bersiap kembali, dan juga saya menggalakkan anak-anak saya juga, ya, bahkan jemaat Tuhan, bahwa mari kita bersiap untuk apapun keadaan yang kita hadapi pada masa-masa akan datang yang mungkin lebih susah dari sekarang ini. Nah, jadi sudah hal pertama ini bahwa mengajar kita untuk melihat apakah kita benar-benar murid Kristus yang setia, murid Kristus yang sejati, ya, yang juga merasakan di dalam diri kita kuasa Tuhan itu. Nah, di sini mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima, ya. 2 Korintus 13 ayat yang kelima, saya baca dalam terjemahan bersih mudah dibaca. Dikatakan, lihatlah dirimu dengan teliti, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu hidup di dalam iman? Kamu tahu bahwa Yesus Kristus ada di dalam kamu. Tetapi jika kamu tidak tahan uji, Kristus tidak hidup di dalam kamu. Nah, saudara, di sini itu apabila kita menghadapi situasi sekarang ini, kesulitan yang kita hadapi. Nah, sebelum saya memberikan beberapa poin tentang strategi bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 ini, saya membawa kita merenungkan bahwa, saudara, perkara yang berlaku pada sekarang ini adalah merupakan sebagian daripada ujian di dalam keimanan kita. Nah, di sini mengatakan bahwa lihatlah dirimu dengan teliti, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu hidup di dalam iman, ya. Nah, apakah kita sedang hidup dalam iman pada masa sekarang ini? Saudara, saya juga mendengar bahwa oleh karena keadaan di hospital itu lebih banyak yang sakit, ya, bahkan sehingga itu banyak orang yang tidak mau ke hospital sebab di sana lebih banyak penyakit, ya. Jadi maka mereka lebih senang berada di rumah dan membeli obat-obat yang mereka rasa perlu. Nah, jadi saudara, di situ maka ada banyak yang saya membaca di surat kabar dan dikatakan dia meninggal di depan bank, di dalam tandas, dan bila selidiki bahwa mereka itu ada yang berpenyakit kronik, tapi mungkin karena masalah di hospital susah dan sebagainya mendapat perawatan karena keadaan sekarang, maka mereka banyak yang meninggal secara tiba-tiba, ya. Nah, jadi saudara, inilah masa bila kita lihat tentang situasi pada sekarang ini, mengatakan ujilah dirimu sendiri, apakah kamu hidup di dalam Kristus iman, ya. Kamu tahu bahwa Yesus Kristus ada dalam kamu. Tetapi jika kamu tidak tahan uji, nah, saudara, jika kita tidak tahan uji untuk apa yang
sedang kita hadapi sekarang ini, kita mengatakan Kristus tidak hidup di dalam kami. Nah, jadi saudara, sebagai poin pertama juga di sini, yaitu apabila kita benar-benar hidup dalam Kristus, maka kita akan bertahan di dalam ujian-ujian, dalam kesulitan yang sedang kita hadapi pada masa sekarang ini. Nah, jadi saudara, tetapi jika kamu tidak tahan uji atau tidak tahan di dalam pencobaan, tekanan, kesulitan, sesungguhnya saudara, Kristus tidak hidup di dalam kita. Nah, saudara, hal yang kedua, nah, yaitu bagaimanakah hikmat bertahan hidup yang pada kenyataannya kita akan berhadapan dengan virus COVID-19 yang tidak kelihatan, yang ada di mana-mana atau dalam masyarakat kita. Nah, saudara, kenyataan yang perlu kita hadapi pada sekarang ini, yaitu kenyataan yang kita perlu tahu dan perlu kita hadapi, bahwa saudara, di mana kita hidup berdampingan ataupun ada kita berhadapan dengan virus COVID-19 ini. Ya, bila kita pergi ke pekan, pergi ke khalayak ramai di mall dan sebagainya, saudara, kita sebenarnya tidak kepada risiko ini. Tetapi di sini poin yang kedua ini, bagaimanakah hikmat bertahan? Saudara, bagaimanakah hikmat bertahan hidup? Ya, walaupun kita berhadapan dengan COVID-19 yang ada di mana-mana, bahkan ada di masyarakat kita. Nah, di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, ya, saya bacakan Efesus 6 ayat 12. Sebab kita berjuang bukanlah melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Nah, sudah berbalik kepada apa yang saya nyatakan dalam hal kedua pada pagi ini, bahwa kita sedang berhadapan dengan virus COVID-19 yang tidak kelihatan. Nah, saudara, apakah kita nampak virus itu berterbangan di sekitar kita? Ya. Nah, kalau mata kasar kita tidak nampak. Tapi kalau menggunakan peralatan yang perubatan itu, ya, mikroskop, ya, maka kita boleh nampak. Mungkin begitu kecil sekali virus ini sehingga tidak kenampakan, tetapi dia ada di mana-mana. Nah, jika saya hubung kait dengan firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 12, ya, bahwa kalau di sini mengatakan, yaitu kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan apa, saudara? Melainkan kekuatan segala setan-setan, ataupun melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Nah, roh-roh ini kita tidak nampak, tetapi dia ada berkeliaran. Nah, jadi saudara, apabila saya hubung kait dengan ayat ini dengan situasi pada masa ini, apakah COVID-19 ini sebagian daripada roh-roh jahat? Ya, sudah mungkin juga, ya, sesuatu yang Tuhan izinkan di dunia ini dan juga digunakan pakai oleh kuasa-kuasa setan untuk melawan, melemahkan, dan juga sebagai satu ujian kepada iman kita. Bagaimana orang Kristen menghadapi situasi ini, ya. Nah, jadi saudara, apa yang perlu kita lakukan, yaitu bagaimana hikmat yang Tuhan berikan, yaitu saudara, yaitu dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, bila kita perhatikan ayat ini, ya, dalam Efesus pasal 6 ayat 12, ya. Efesus 6 ayat yang ke-12. Ya, di situ menarik ayat firman Tuhan ini. Di dalam ayat 12 mengatakan, sebelum itu
yaitu dikatakan ayat 10, pakailah seluruh senjata Allah sebagai kesimpulan. Jadilah kuat dalam Tuhan dan kuasanya yang besar. Nah, di dalam terjemahan yang selalu kita guna ini dalam bahasa Indonesia, yaitu akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, jadi sudah secara rohani, yaitu bagaimana kita hidup strategi hidup pada masa ini, khususnya strategi hidup di tengah pandemi COVID-19, yaitu kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, nanti saudara boleh baca di rumah apakah itu senjata-senjata tersebut. Nah, namun sudah penikatan di sini yaitu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan. Nah, di sini bertahan dan melawan tipu muslihat iblis. Dan jadi saudara, secara rohani kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, menutup bungkus kita supaya kita dapat melawan virus yang ada di sekitar kita, ya. Nah, tapi saudara, namun secara jasmani, ya, yaitu apakah hikmat yang kita ada, yang Tuhan berikan, yaitu mematuhi peraturan dan ketetapan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan untuk membendung penularan COVID-19. Ya, seperti apa saudara? Rupanya dinyatakan dalam Alkitab juga bahwa apa yang kita patuhi sekarang ini SOP, yaitu seperti mencuci tangan, membasuh tangan, mengkuarantinkan diri kita, sudah semua ada dalam Alkitab, ya. Nah, jadi hikmat yang Tuhan kita dapat, yang ada dalam Alkitab juga untuk kita berhadapan dengan situasi pada masa sekarang adalah kita perlu membersihkan diri kita, membasuh tangan kita, ya. Di dalam Keluaran 30 ayat 18 mengatakan di ayat yang ke-20, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, hendaklah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikianlah juga apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Hendaklah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Nah, dan di sini secara Alkitabiah yaitu satu ketetapan kepada para imam, ya, untuk mereka menyelenggarakan ibadah. Tapi bila kita ambil hubungkan dengan keadaan sekarang itu, maka kalau di sini mereka perlu secara kebersihan mereka, kebersihan secara jasmani, ya, membasuh tangan, membasuh kaki dan sebagainya. Dan jika kita hubungkan dengan keadaan sekarang ini, dan dapat kita ini dapat membantu kita, ya. Ini hikmat yang kita ada, ya, untuk kita terhindar daripada penyakit ini. Ini juga sebagian daripada satu ketetapan daripada pihak kerajaan, ya, supaya dapat membendung penularan COVID-19 ini. Nah, sudah, jadi marilah, ya, hidup secara berhikmat dengan membasuh tangan kita, membersihkan diri kita, ya, sebelum kita makan dan sebagainya, ya, ada dalam Alkitab. Nah, yang kedua, mengkuarantinkan diri sendiri. Nah, ini kalau sebetulnya di dalam Alkitab tentang mereka yang berpenyakit kusta. Nah, di dalam Alkitab itu penyakit yang sangat ditakuti adalah penyakit kusta, ya.
penyakit kusta. Nah, jadi saudara, di mana kita mengatakan jika mereka ada tanda-tanda penyakit kusta, maka mereka harus berjumpa dengan imam, dan imam harus memeriksa keadaan penyakit itu. Jadi untuk mereka memastikan bahwa benarkah itu penyakit kusta, maka mereka harus dikurung, kata Alkitab, atau dengan istilah di sini mengkuarantinkan mereka. Ya, mula-mula dikatakan 7 hari. Ya, kemudian seterusnya kamu boleh rujuk ayat itu dalam Imamat pasal 13 ayat 4 hingga 5 dan juga ayat 46. Ya, kamu boleh baca. Ya, nah, saudara, apa ini kata untuk memastikan mereka itu berpenyakit atau tidak, mereka harus dikuarantin. Ya, jadi setelah bila kita lihat keadaan sekarang, ini satu cara apa yang kerajaan buat, ya. Dan bila kita hubungkan dengan firman Tuhan, saudara, dia ada dalam firman Tuhan supaya penyakit yang menular itu dapat dihentikan daripada merebak kepada orang lain. Nah, jadi saudara, 2 hal pada hari ini cukup bagi kita, karena pada masa-masa akan datang saya akan membawakan lagi tentang bagaimana, ya saudara, tema kita tadi itu strategi untuk bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Nah, apapun saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi penerapan bagi kita? Ingat saudara, ya, bahwa kita berjuang bukan dengan melawan manusia, tetapi kekuatan roh-roh di udara, roh-roh kegelapan. Ya, saudara, saat sekarang ini saudara, iman kita sedang diuji. Ya, iman kita sedang diuji oleh berbagai kesulitan. Ya, jadi mari saudara, kita mengatakan Yakobus 1 ayat 12 sebagai penutupan. Berbahagialah orang yang tabah pada waktu ia menjalani cobaan, ya, mengalami cobaan. Sebab sesudah ia berhasil bertahan di dalam cobaan itu, ia akan menerima upahnya, yaitu kehidupan yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengasihi Allah. Nah, saudara, mari kita, Tuhan tahu semua situasi yang kita sedang hadapi. Sebelum kita berdoa pada hari ini, saya mengingat jemaat Tuhan di mana saja berada. Saudara, tidak kira bukan saja di sini, tapi di berbagai tempat, semua mengalami kesulitan ini. Ya, oleh itu, mari saudara, mari kita bertahan. Kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada, saudara. Marilah kita tetap bertahan, dan juga mari kita hidup bagaimana kita hidup bertahan. Mari kita menyerahkan strategi bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya. Mari saudara, kita berdoa. Saya ingin kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini dan anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya kami beroleh sesuatu yang meneguhkan kami Tuhan, hati kami, iman kami untuk tetap bertahan. Dan juga apabila kami diuji oleh berbagai kesulitan, apabila kami bertahan, maka benarlah Yesus ada di dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur berdoa dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita masuk dalam ruangan memberi, dan uang persembahan persepuluhan bolehlah dihantar ke gereja ataupun terus disalurkan ke akaun Gereja Baptis Kiongso. Mari sekali kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, biarlah jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran
dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan